walladzina tarabbaw fi madrasatil islamil ula, dan orang-orang yang telah mendapatkan didikan Islam pada fase pertama. Kanu yarawna qatili abaihim wa abnaihim wa ikhwanihim. Mereka melihat banyak orang-orang di zaman jahiliyah yang membunuh anaknya, bapak membunuh anak, wa abnaihim, dan bapak membunuh anaknya, anak membunuh bapak, wa ikhwanihim, dan saudara membunuh sama saudara, qabla islamihim, sebelum mereka masuk Islam. Yamsuna alal ardi, mereka berjalan bebas di atas bumi, artinya tidak ada sanksi apapun pada zaman itu. Wa qad dakhalu fil Islam, kemudian mereka setelah masuk Islam, fayahiju fi nufusi ba'dihim ma yahiju minal mararati, di dalam jiwa mereka bergejolak rasa kekecewaan, rasa penyesalan, ya, tentang betapa besarnya dosa membunuh itu. Setelah turut ayat ini, ya, di mana ada hukuman memerdekakan budak, membayar diat dan sebagainya. Walakinnahum, tetapi mereka itu la yufakkiruna fi qatlihim, tetapi mereka itu sesungguhnya tidak pernah punya maksud untuk membunuh mereka, yang sifatnya ya perang saudara, tidak ada niat membunuh, sengaja membunuh seseorang ataupun kecelakaan. La yufakkiruna marratan wahidah, tidak pernah berpikir sekalipun ingin membunuh. Tapi yang terjadi seperti itu dalam perkelahian, dalam perebutan apapun, ya, kecelakaan dan sebagainya. Dan termasuk kita di sini pembunuhan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan lalu lintas. Ya, kelengahan itu juga sebagai satu tindak kriminal, kenapa tidak hati-hati? Ya, itu. Wala yahturu lahum hadzal khatir fi asyaddil halat, dan mereka tidak pernah terpikir bahwa pembunuhan semacam itu merupakan sesuatu yang berat, ya, wujdan waladghan, tidak pernah merasa ada penyesalan dan kegelisahan, wa mararatan, dan merasa pahitnya. Innahum lam yufakkiru fi inqasihim haqqan wahidan, mereka juga tidak ada punya maksud untuk mengurangi membunuh seseorang satupun, min huquqihim, dari hak mereka, allati yukhawwiluha lahum al-Islam, yang diberikan kewenangannya oleh Islam. Selesai. Wahtirasan min wuqu'il qatli walau kana khata'an, dan menjaga jangan sampai adanya terjadi pembunuhan sekalipun secara tidak sengaja. Ini termasuk di pabrik-pabrik yang mesin yang terbuka tanpa pelindung, ini bisa dikenakan pasal pembunuhan juga. Iya dong. Ya, di Eropa di sana. Nah, denda itu yang punya pabriknya. Walau karena khataan, sekalipun salah, wa tadhiran liqulubil mujahidin, dan juga untuk mensucikan hati orang-orang pejuang, hatta ma yakunu fiha syai'un illa lillah, sehingga jangan sampai ada terjadi orang niatnya perang bukan membela Allah, tapi niatnya pengen bunuh orang, ya, karena memang punya kegemaran perang semata-mata maju perang ya lillahi ta'ala. Oke, fisabilillah ya'murullah al-muslimina idza kharaju ghuzatan, Allah menyuruh orang-orang Islam ketika keluar untuk peperangan, alla yabda'u biqatli ahadin, tidak boleh memulai membunuh siapapun, ya, au qatlihi hatta yatabayyanu, sebelum diyakini betul orang yang dibunuh itu siapa, mengapa, dijelaskan dulu, bukan asal karena perang asal nongol langsung bapak aja dulu. Mungkin dia bukan musuh, mungkin dia itu orang sama Islamnya. Wa yaktahu bi zahir Islam,
Mereka mencukupkan pendalilannya dengan secara zahir, kalau orang itu sudah menyatakan Islam ya sudah. Ya. Fi kalimatil lisan, dalam ucapan mulut saja, idla dalila hadza yunaqidu kalimat. Karena ini tidak ada dalil yang bisa membatalkan ucapan seseorang. Ini banyak sekali, sampai sekarang masih ada anggapan. Saya mau cerita dulu. Dulu Malik bin Anas itu mengejar musuh, naik gunung, turun gunung. Ketika sudah kepepet di pojok gunung, dia tidak bisa melarikan diri. Ketika mereka akan membunuh, si orang ini mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya Malik bin Anas tidak jadi membunuh dia, tetapi temannya bilang bohong, ini langsung dibunuh. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah bahwa teman saya membunuh orang, padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Lalu Nabi mengatakan, aqatal tahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah kau membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Iya. Ya, biasa gayanya 3 kali. Aqatal tahu qala na'am, aqatal tahu qala na'am. Alasannya apa? Dia bohong. Kata Nabi, dari mana kamu tadi bohong? Barangkali itu adalah detik terakhir orang mendapatkan hidayah. Karena marah, kan begitu persoalannya. Nah, sampai sekarang masih banyak para lobe yang nanya sama saya, karena orang itu tidak pernah dilihat sholat dan tidak pernah puasa. Ketika mati, nanya sama saya, Pak Kiai ini dimandiin enggak? Kenapa sih? Saya belum pernah lihat sholat. Lihat KTP-nya. Yang Islam sih udah, kamu nggak ada alasan untuk menolak pernyataan seseorang. Itu maksudnya. Jadi kita tidak boleh sembarang membunuh orang atas dugaan kita semata-mata. Ya, apapun yang mereka katakan kita percaya saja seperti itu, selesai. Ya, walaupun nanti urusannya ternyata dia munafik, ya urusan Allah, itu urusan kita. Nahnu, ya, nahkum bil zawahir wallahu yatawalla bisarair. Oke, lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah, ketika wahai orang beriman, ketika engkau dalam keadaan berjuang membela Allah, fatabayyanu, coba diklarifikasikan dulu atau diteliti dulu. Apa nih istilahnya itu kalau dicek kebenaran surat-surat diklarifikasi. Seseorang persyaratannya koreksi, verifikasi, namanya diverifikasi. Ini Pak Tato daftar jadi Bupati Indramayu, ijazahnya apa, kerja apa, kan gitu. Ijazahnya dari mana? Ini kan sekolahnya mana? Di mana dulu sekolah di mana? Dulu kuliahnya di mana? Di Bandung. Nah ini nanti dicek sana, lihat nomor stambuknya ada enggak satu di sini, kan gitu. Iya, tanggal lahirnya dicek ke desanya, saksinya, namanya diverifikasi gitu. Jadi tidak sembarang mukul orang, bunuh orang itu aja, diverifikasi dulu, diklarifikasikan dulu, diklarifikasi atau diverifikasi dulu begitu. Wala taqulu liman alqa ilaikum salama lasta mu'minan. Jadi jangan sampai dalam keadaan perang kita ketemu di jalan ada orang assalamualaikum, kafir kamu, bacok aja. Nah sekarang fenomena semacam itu, orang tiap hari sholat, ya kan gitu, ya sudah haji berkali-kali masih dikafir-kafirkan aja. Ini petunjuk Allah sendiri. Kita ketemu musuh di jalan sedang perang, begitu kita membunuh dia, dia bilang assalamualaikum, sudah selesai, jangan dibunuh. Ini orang tiap hari sembahyang dikafir-kafir, gimana sih? Ya kan kita. Ini saya lagi nerangkan, ini bukan negur siapapun.
Iya boleh. Iya. Iya itu makanya lasta mukminan, kamu kena beriman langsung dibacok, nggak bisa gitu ya Allah. Kenapa demikian? Tabdaguna aradal hayati dunia, semata-mata karena kamu motivasi untuk mencari untung. Karena kalau orang ikut perang itu dapat ghanimah. Kalau dibacok nanti baju perangnya dipegang, kudanya milik dia, istrinya juga bisa dimiliki, kan begitu. Kan dijual nantinya kan laku. Jadi artinya jangan sampai motifnya bisnis. Itu jangan sampai tujuannya untuk mencari materi, itu persoalannya. Fa indallahi maghanimu katsirah. Ghanimah sama Allah banyak kok, enggak usah ghanimah sekarang, ngapain? Jangan cari ghanimah lagi. Kadzalika kuntum min qablu, begitu sebelumnya kamu seperti gitu. Artinya bahwa dulu banyak orang ikut perang sama Nabi, tapi motifnya bukan untuk membela agama, tapi memang cari materi. Sekarang namanya penunggang gelap. Iya, ikut menggelap seperti itu. Ada di dulu gitu. Famanallahu alaikum, akhirnya Allah memberikan anugerah kepada kamu. Fatabayyanu, ya waspadalah, hati-hatilah. Tabayyun, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah sangat mengerti apapun yang kau lakukan. Wa qad waradat riwayatun katsiratun, banyak diceritakan oleh riwayat-riwayat fi babi nuzuli al-ayat, tentang sebab turunnya ayat ini, namanya asbab nuzul. Khulasatu ringkasannya adalah an-nasariyatan min sarayal muslimin. Suatu ketika ada pasukan kecil, sariyah itu pasukan kecil, itu satu kompilah ya, atau batalion. Yang paling kecil apa? Kompi. Ya, satu kompi gitu. Peleton. Laqiyat rajulan, menemukan ada seorang lelaki, ma'ahu ghanamun lahu, artinya ma'ahu ghanamuhu ya, sampai maksudnya dengan ternaknya, bukan satu tapi dengan ternaknya ya mungkin ratusan gitu. Faqala assalamualaikum. Nah orang itu mengatakan assalamualaikum, ada tentara Islam tuh. Yani annahu muslimun, yang artinya bahwa begitu assalamualaikum berarti dia menunjukkan aku ini adalah muslim kan gitu. Fatabara ba'duhum annaha kalimatun yaquluha liyanju biha. Sebagian tentara itu menganggap orang itu sengaja untuk ngebohongin aja biar selamat nggak dibunuh, hanya pura-pura saja. Faqatalahu, akhirnya lalu dibunuh. Wa min thamma, selanjutnya tsumma nuzilatil ayah, diturunkan ayat ini, taharraja ala misli hadza tasarruf ya, artinya mengecam tindakan yang seperti itu. Wa tanfudu an qulubil mu'minin kulla syaibatin min tama'in fil ghanimah, artinya untuk menghilangkan rasa tamak di hati mereka, jangan sampai ada maksud tujuan semata-mata hanya cari ghanimah. Orangnya dibunuh, kambingnya 200 kan diambil punya dia, anggapnya kan ghanimah, seperti itu. Au tasarra'a fil hukmi, atau juga memutuskan secara tergesa-gesa, terburu-buru. Wakilahuma yakrahul Islam, kedua-duanya adalah tidak disukai, tidak dibenarkan, baik bermotif untuk mencari ghanimah atau karena terburu-buru saking emosinya, asal gebu-gebu saja seperti itu. Inna aradal hayatid dunya la yajuzu an yadkhula lil muslimina fi hisab. Jadi dalam perjuangan Islam itu tidak boleh ada tujuan-tujuan materi yang ikut masuk dalam kegiatan-kegiatan seperti itu.
Gitu. Murni berjuang untuk membela agama Allah. Idza kharaju yujahiduna fi sabilillah, ketika mereka berangkat perang membela Allah. Innahu laisa ad-dafi' ilal jihad walal ba'its alaih. Karena mencari materi untuk mendapatkan ghanimah itu jangan sampai menjadi motif, jangan sampai menjadi pendorong seseorang berangkat perang hanya untuk mencari keuntungan. Wa kadzalika tasarru bi ihdari damin, demikian juga terburu-buru mengalirkan darah qabla tabayyun, sebelum jelas persoalannya. Wa qad yakunu damu muslimin aziz, karena darah orang Islam adalah sangat mulia, la yajuzu an yuraq, dan tidak boleh dialirkan begitu saja. Wallahu subhanahu yadhkurul ladzina amanu bi jahiliyatihim al-qaribah. Allah menjelaskan orang-orang yang beriman dari masa jahiliyah yang belum lama tadi, ya, belum berselang yang belum lama baru masuk Islam. Wa ma kana fiha min tasarru'in wa ra'unatin, di mana mereka terlalu tergopoh-gopoh, terlalu emosi. Wa ma kana fiha min tama'in fil ghanimah, termasuk di dalamnya keinginan untuk mendapatkan ghanimah. Wa yamunnu alaihim an tahara nufusahum wa rafa'a ahdafahum. Akhirnya Allah memberikan dorongan kepada mereka supaya mensucikan jiwa mereka dan juga meningkatkan tujuan target mereka, bukan semata-mata untuk ecek-ecek, ya, tapi yang lebih tinggi yaitu perjuangan membela Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari receh. Falam ya'udu yaghzuna ibtigha'a aradil hayati dunya. Sejak itulah mereka mulai membersihkan diri mereka, menghilangkan adanya tujuan-tujuan mencari kepentingan dunia. Kama kanu fi jahiliyatihim, seperti pada zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah perang itu bisnis. Sawah nggak ada, kebun nggak ada, ya itu rampok sana rampok sini, itu pekerjaannya mengkonon. Iya. Wa yamunnu alaihim an syar'a lahum hududan. Nah, akhirnya Allah juga memberikan aturan had, hukuman fisik dan sebagainya terhadap mereka yang melakukan pembunuhan. Wa ja'alahum nizaman. Jadi undang-undang pembunuhan ini, ya, hukum pidananya mulai digulirkan bahwa pembunuhan ada konsekuensi hukumnya, seperti itu. Fala takunu al-hijjah al-ula hiya al-hukm al-akhir. Jangan sampai nanti hanya karena emosi, karena fanatisme zaman jahiliyah menjadi keputusan terakhir, seenaknya aja membunuh orang sesuka-suka. Kama kanu fi jahiliyatihim, kadzalika seperti pada zaman jahiliyah. Wa qad yatadammanu an-nassu isyaratan ila annahum hum kadzalika kanu yukhfuna islamahum. Kemudian ayat ini itu juga mengandung satu penafsiran isyarat yang ini, yang artinya ila annahum hum kadzalika, mereka juga ada di antara mereka pada periode awal Islam. Di situ ada seseorang kanu yukhfuna islamam, ada yang menyembunyikan Islamnya karena dia masih tinggal bersama kabilahnya, keluarganya, dia masuk Islam, ya kan pasti ditekan kan. Nah, maka dia Islamnya dalam hati, dia tetap tidak pernah mengaku Islam, tapi nanti dia akan katakannya kepada orang sesama orang Islam, pada keluarganya tidak menyampaikannya, ya. Ala qaumiha, tidak pernah diceritakan kepada kaumnya. Minadhofi wal khauf, karena memang posisinya lemah atau juga karena rasa takut barangkali terbongkar itu ada. Fala yudhirunahu illa indal amni ma'al muslimin. Baru mereka menyatakan keislamannya kalau situasinya memang sudah aman di tengah-tengah masyarakat Islam. Wa nadzalika rajul al-qatil, dan orang yang penggembala kambing yang terbunuh tadi, karena islamuhu ala qaumihi,
adalah orang yukhfi islamahu ala qaumi, termasuk itu orang menyembunyikan keislamannya di tengah-tengah keluarga besarnya itu kaumnya tadi. Falamma laqil muslimin, ketika dia ketemu sesama orang Islam, azhara lahum islamahu, baru dia menyatakan aku ini muslim. Iya. Wa aqra'ahum, dan dia menyampaikan salamul muslimin seperti salamnya umat Islam. Jadi assalamualaikum itu dulu menjadi kode. Kan gitu, ucapan-ucapan kode bahwa kita sudah sama-sama Islam begitu. Dan memang isinya di samping itu juga mendoakan salam kan gitu. Tapi ya kalau di Indonesia assalamualaikum sudah bukan, artinya beda lagi. Kadang-kadang likum aja, likum. Kum. Itu. Oke, wa hakada yalmasu al-manhaj al-Qur'ani al-qulub litahya wa tataharraj wa tatadzakkar nikmatullah. Semuanya ini adalah dalam Al-Qur'an untuk kembali hati kita, menghidupkan hati kita kembali, mengingatkan hati kita kembali akan nikmat Allah. Wa ala hadzal hasasiyah, berdasarkan sensitivitas seperti ini, wattaqwa, ketakwaan, ya, yuqimu syara'i wal ahkam, baru ditegakkannya syariat dan hukum, ba'da bayaniha wa idhahiha, setelah dijelaskan dan setelah diterangkan. Wa hakadha yatanawalu hadha daras, demikian pula pelajaran ini tilkal jawanib min qawaidil muamalat ad-dualiyah, demikian pula pelajaran ini menjelaskan berbagai sisi tentang dasar-dasar kaidah-kaidah pergaulan internasional. Bimithli hadzal wuduh, sejelas seperti ini. Wa mithlu hadza an-nadhafah, sebersih ini, mundu 14 qarnan, sejak 14 abad tahun yang lalu. Artinya bahwa yabtaguna aradal hayati dunya wa indallahi maghanimu katsira. Ini artinya Al-Quran secara langsung atau tidak langsung menjelaskan bahwa banyak di antara tentara Islam yang dulu ikut geradak-geruduk, ikut gerombol sana gerombol sini, ya, seperti paling semangat sendiri, di hati mereka tujuannya hanya untuk mencari materi. Nah, perilaku semacam ini masih ada nggak di sini? Banyak. Ya seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah, bahwa memang pada perang itu memang zaman dulu merupakan salah satu bagian bisnis yang sangat menguntungkan sekali. Iya. Pertanyaan saya, sekarang masih ada nggak bisnis perang? Ya ada, kenapa enggak? Sampai sekarang bisnis perang masih ada. Calo-calo senjata itu berkeliaran, saya tahu kok. Di mode perang itu di airportnya udah nongkrong calonnya, tank baja, bazoka, ada semuanya. Itu bisnis perang semacam itu menguntungkan. Lalu kemudian pabrik-pabrik senjata di dunia yang menampung pegawai pekerja sampai puluhan juta, sampai mungkin 20 juta orang. Dari mulai pistol, bedil, senapan, tank baja, pesawat, semuanya itu. Kalau tidak ada perang, laku nggak? Oke. Supaya laku gimana? Saya jangan berpikir kritis Anda nih. Supaya senjatanya harus gimana supaya laku nih? Supaya orang beli senjata gimana caranya? Ya seperti itu. Bangkrut mereka kalau nggak ada perang. Masih cerdas. Bisnis perang sampai sekarang masih ada. Oke. Nah ini sementara banyak, nggak usah banyak ya, adalah nanti tersinggung lagi. Tapi bukan orang Indonesia ya, misalnya di negara lain.
itu masih menduga bahwa Nabi itu berbisnis perang juga. Ya. Kenapa? Karena diceritakan di dalam Sahih Bukhari-nya. Banyak sekali hadis-hadisnya. Seperti ju'ila rizqi tahta dhilali rumhi. Rizkiku ya ditentukan Allah di bawah bayang-bayang tongkatku atau bayang-bayang tombakku. Rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku. Apa artinya itu? Artinya melalui perang. Ya, rizkiku di ujung panahku. Semacam itu. Dan mereka tidak tersinggung Nabi berbisnis perang. Saya tidak yakin. Sehingga sekalipun mereka mengatakan bahwa Sahih Bukhari itu as-sahhu kitabin ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, begitu melihat hadis seperti itu, saya lebih baik mengatakan bahwa ini kekeliruan Imam Bukhari. Daripada saya mempercayai hadis itu mengganggu kemesraan saya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini persoalannya. Saya nggak mau, masa saya merindukan orang tukang perang begitu. Itu bohong. Nah, saya menanya, ketika saya tidak mempercayai Imam Bukhari, murtad nggak saya? Tapi kalau mengganggu kemesraan saya, murtad nggak saya? Bisa murtad. Silakan pilih mana. Iya, jadi kita sini harus jelas kan seperti itu. Iya, harus paham kan gitu. Kita harus pilihan. Sebab bagaimanapun Imam Bukhari itu ketika mengumpulkan hadis, kan setelah 200 tahun setelah Nabi meninggal dunia kan baru dikumpulin. Dasarnya kan katanya anak asad hasid hanfit hadasan sampai selembarnya hadasan. Hadisnya masih gini. Qala Rasulullah an Abu Hurairah. Ya kan? Itu katanya secara kajian ilmiah itu sanad itu enggak ilmiah. Dari mana tahunya bahwa ini perawi itu orang jujur, ini orang benar, dari mana tahunya? Yang teman kita yang sehari bersama kita begitu pegang duit mah kabur. Ya kan seperti itu. Jadi artinya di sini maksud saya bahwa banyak sekali, termasuk di hadis Bukhari juga, Nabi mau memperkosa seorang perempuan, Juwairiyah itu kan, karena nggak mau dipukul dadanya mana, karena nggak mau dikawin, seperti itulah kira-kira. Itu banyak semacam itu. Ya, seperti hadis Bukhari juga mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu mengatakan bahwa indal muawwidataini laisa minal Quran. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bukan Al-Quran. Jadi artinya kesohihannya itu mesti diuji lagi dong. Gitu. Konon katanya mah di Al-Azhar sekarang lagi mengkaji ulang tentang hadis Bukhari itu. Memang lihat dari karya dia, beliau ini mengumpulkan 600.000 hadis dengan seleksi yang sangat ketat. Di sini saya sangat menghormati Imam Bukhari, sangat selektif sekali. Dari 600.000 hadis, setelah diseleksi dengan standar yang super ketat, yang lolos hanya 14.000 hadis. Jadi yang dicoret berapa tuh? 586.000. Artinya ini produksi ini overproduct ini. Artinya semua orang jual nama. Jadi bukan dulu saja, saya saja apa sih gaya kampung, banyak yang jual nama saya untuk keuntungan. Ini saya dapat izin dari Buya. Kata Buya, pinjam uang sama orang, kata Buya, dikasih kan. Iya. Kebesaran seseorang dimanfaatkan itu biasa. Jadi jangan lalu mengatakan itu. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa nanti ada, nah ini Buya ini mungkin ingkar hadis nih, ingkar sunnah. Jangan, saya ahli sunnah wal jamaah, saya madzhabnya Syafi'i. Udah ya lembusung. Iya. Ya tapi boleh nggak kita mengkritisi, kan begitu dong. Saya juga ingin membela keyakinan saya sendiri dong.
daripada saya mempercayai hadis-hadis yang menjatuhkan nama baik Nabi, termasuk Nabi Muhammad juga mengawini Siti Aisyah 9 tahun, itu saya nggak percaya. Sakit hati saya. Masa Nabi pedofil? Mungkin kan dia kena pedofilia. 9 tahun itu kelas berapa sekolahnya? Kalau sekarang 9 tahun kelas berapa? Kelas 3 SD. Masih ada umbelnya enggak? Kopoknya? Beleknya? Kalau orang senang sama anak kecil namanya pedofil. Ya, itu penyakit seksual. Jadi artinya memang cerita Nabi Muhammad mengawini Siti Aisyah 9 tahun itu yang menceritakan itu orang tua yang sudah pikun, umurnya 90 tahun di kota Irbil. Itu. Jadi menurut catatan sejarah mah Siti Aisyah itu sebelum dikawin oleh Nabi itu pernah ikut perang. Sudah? Nah, undang-undang perang waktu itu anak-anak tidak boleh ikut perang kecuali umurnya sudah lebih dari 15 tahun. 3 tahun kemudian baru dikawin oleh Nabi. Jadi berapa umur Siti Aisyah? Ya wajar, undang-undang itu juga 18, sekarang 19 ya. Ya gimana lagi? Kan wajar. Iya gimana itu tuh? Ya udahlah. Lagunya apa? Siti ya udah, saya nggak komentar ya, ya udahlah. Ya, jadi artinya kemesraan dengan anak kecil semacam itu, ya itulah. Jadi artinya begini ya, yang substansial sajalah yang kita bela itu. Kalau tidak merusak akidah masih silakan saja. Tetapi kalau Anda meyakini Nabi Muhammad mengawin Aisyah 9 tahun, saya mangga. Saya juga tidak mengatakan murtad, enggak apa kok. Silakan aja. Kamu tegal mah. Kalau kamu nyata enggak? Tega enggak menuduh Nabi pedofil? Kalau tega silakan. Saya mah tidak akan menyalahkan keyakinan orang. Jujur saja. Sekalipun ada orang ngebungkus kain putih di pohon besar, terus dia meyakini sebagai Tuhan. Saya hormati satu di atas kepala kok. Ya, dia yakin begitu gimana lagi? Iya kan? Seorang perempuan ya, kemarin saya bilang, seorang perempuan di sana yang sehari-hari itu kalau keluar harus dibungkus, nggak boleh kelihatan, tutup semuanya. Dan tidak boleh bepergian sendirian, harus bawa mahram, tidak boleh dagang, nggak boleh nunggu toko, nggak boleh naik sepeda, nggak boleh naik motor, nggak boleh naik mobil, hanya bergantung kepada pemberian sang suami, dikerem di rumah. Tapi dia mengatakan kami bangga sebagai muslimah, yang mana perempuan dihormati, dimuliakan dalam agama Islam. Ya sudah, silakan, saya percaya kok, saya hormati. Begini Kang Fuad, ada orang rumahnya gubuk, makannya sama sambal, lalu dia mengatakan aku sangat bahagia, boleh enggak? Percaya enggak? Ya hormati dong. Itu aja kok. Susah banget sih. Udah, yang penting saya nggak mau bertengkar dengan siapapun. Ya kan begitu. Ya, jadi artinya saya pada akhirnya fanatisme saya tidak ada urusan kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya saja kok. Cintaku hanya untuk Allah dan selain itu nggak ada jaminan kok. Iya, fanatisme saya juga di sini terhenti pada nasionalisme saya. Itu bukan pada keluarga, bukan pada suku, bukan apa, pada nasionalisme saya. Artinya bahwa andaikan negara Indonesia perang sama negara luar yang beragama Islam, dinyatakan PBB Indonesia yang salah. Dengar dulu, kita maju perang membela negara orang yang benar apa membela negaramu yang salah? Right or wrong is your country. Saya bela. Itulah fanatisme saya. Nggak ada urusan. Kalau tidak, saya mau tinggal di mana? Mau tinggal di mana?
masuk Saudi, nggak diusir, masuk penjara kamu nih. Ini ke rumah kita bela bagaimana juga. Nanti setelah perang kita menang ya baru kita damai bagaimana caranya, persoalan. Oke, kita aja dulu.